Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini tanggal 12 Juli tahun 2022, atas permintaan dari fans atau penggemar saya di YouTube, juga di Facebook dan di Twitter dan Instagram, agar saya meneliti sejarah awal mula Desa Sumber Agung. Jadi bisa dibilang yang meminta ini masyarakat, salah satu perwakilan masyarakat. Nah, pada hari ini saya langsung datang menuju ke Desa Sumber Agung. Desa ini dahulu pada masa Kerajaan Singosari antara tahun 1222 hingga 1292. Desa ini masih masuk ke dalam wilayah Desa Sempulungan. Desa Sempulungan ini desa kuno ya, yang saat ini menjadi Desa Taman Sari. Itu dahulu. Kemudian pada masa Kerajaan Majapahit, desa ini masuk ke wilayah Desa Sumanding, yang mana berbatasan langsung dengan Pajarakan. Desa Sempulungan sudah punah ya, pada waktu itu sudah punah karena dihantam oleh bencana. Sesuai bukti sejarah yang saya temukan di desa ini, itu ada 2 titik, yaitu sebuah artefak, juga situs batu lumpang. Kenapa saya bilang situs? Karena berjarak 5 km dari situs ke arah tenggara itu ada yang namanya situs Gunung Bentar. Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lain yang mengelilingi situs Batu Lumpang atau Desa Sumber Agung ini, yang menyimpan 2 bukti sejarah yang terdata dalam catatan dengan bukti sejarah. Untuk itu, saya langsung menuju ke lokasi di mana pertama kali desa ini dibuka ya saudara, yaitu lazimnya kita sebut dengan Pepundan Desa. Nah, saya sudah mulai masuk ke pintu gerbang Pepundan Desa, yang saat ini dinamakan makam Kiai Ageng. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa desa ini dinamakan Sumber Agung. Nah, karena di desa ini ada bukti sejarah berupa sumber atau mata air dan juga sosok tokoh masyarakat yang bernama Kiai Ageng atau Kiai Agung. Maka dari itu, dari nama sebelumnya, desa ini pun diganti menjadi Desa Sumber Ageng. Ketika sampai di lokasi, saya langsung bertemu dengan 2 orang tokoh masyarakat ya, antaranya Bapak Pur sama Bapak Tosan, Bapak Muhammad Tosan sama Bapak Purwanto. Menurut versi ini ya, itu diperkirakan tahun 1800-an ya. Pulau Madura itu ada sebuah kerajaan, entah Madura atau mana, kurang pasti. Terus kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Panji Sastra. Memang ada cerita. Memang ada cerita. Beliaunya mempunyai putra 3 katanya ada Ki Agung, Ki Ardi, Nyi Ulia. Ya. Waktu itu kerajaan tersebut diserang oleh kompeni Belanda, akhirnya tewas.
Begitu. Siap. Yang namanya Raden Panji Sastra itu di Medan Laga lah. Dengan kejadian tersebut, ketiga putranya itu melarikan diri dari kerajaan itu, berkelana tanpa tujuan dengan para pengikutnya. Tembungan lah katanya. Setelah nyampe di lokasi ini, dia istirahat bermalam, tapi bukan di sini. Masuk daerah Sumber Suko, di sana ada air terjun. Suko ya, di Suko itu ada air terjun kecil. Ya. Kenapa kok bermalam di situ? Karena dia mempunyai wangsit, mempunyai mimpi yang isinya kelak yang bisa ditempati beliaunya itu kalau ada air terjun. Bila Anda menjumpai air terjun, disitulah Anda berdomisili. Siap. Terus setelah itu bermalam di situ, yang dimaksud air terjun bukan itu. Cari lagi. Yang diinapin semalam itu sekarang namanya kebunan, blok kebunan gitu loh. Karena rombongan itu berkebun semalam di situ. Sampai sekarang disebut blok kebunan gitu. Ceritanya. Setelah itu sambil babat hutan, yang antara lain alatnya itu namanya calo. Yang bentuknya seperti huruf B besar. Huruf B besar itu bentuknya calo, gaman calo itu. Betul babat hutan. Setelah sekian hari dari wangsit pertama, dia dapatkan lagi. Karena di sini ada air terjun. Dan iya, kan sekarang rusak agak datar. Bermalam, akhirnya betul yang dimaksud air terjun itu yaitu di sini. Terus sambil kita kejadian misteri, dia berserta rombongannya sholat. Yang tempatnya alamat sholat di RT 7 dekat jalan antaranya balai desa. Ada musolanya? Ya, masih ada musolanya, ada, tapi musola baru. Baru, ya. Alamat itu kan doa, musim kotaan. Sekarang ini Itu diperkirakan tahun 1800. ya 1800 sekian lah. Yang jelas sebelum 1900. Ini kalau saya teliti dari tadi ya, mulai dari tahun itu baru 5 tahun ini sama saya itu bukan 1800 kan, 1550. Kebetulan Belanda pertama kali masuk ke Pulau Jawa itu 1511. Bisa jadi loh kayaknya. Bisa jadi Nyampenya di sini tahun 1800. Jadi kalau bisa jadi seperti itu urutannya nanti ya. Soalnya Belanda itu menaklukkan Pulau Jawa masuk tahun 1511. 1511 sudah masuk di sini Belanda. Sudah mulai berkuasa. Yang saya tahu itu di sejarah ya. Yang betul Ada apa? Itu 15. Ini gini lah ya. Ini gini. Pertama Portugis. Dia tahun 1500 masuk ke Maluku. Kemudian dari Malaka ke Maluku. Malaka itu Sulawesi ya. Kemudian Belanda menyerang Malaka, ditaklukkan oleh Belanda. Dari Belanda langsung itu pada tahun 1900. Akhirnya Belanda masuk ke Jawa Barat. Perjanjian dengan Raja Jawa Barat itu ada prasasti perjanjian tahun 1500. Kemudian masuk ke dalam tahun itu ke Jawa Timur. Dalam tahun itu
berdagang mereka. Setelah berdagang, mulai berkuasa, mulai membentuk pemerintahan tahun 1593. Jadi urutannya Pak, ada urutan. Mataram. Ya, Mataram kuno. Mataram baru. Nah, pada tahun 1600 Mataram baru itu menyerbu Belambangan. Belambangan sini masuk Belambangan dulu. Di sini masuk Belambangan dulu. Serbu ke sini, namun mereka tidak mampu mengalahkan pasukan Belambangan. Dan minta bantuan ke Belanda. Yang menyerang ke Belambangan itu sebelum Belanda sampai. Iya, Mataram. Minta bantuan ke Belanda. Yang dipimpin Sultan Agung bukan? Betul sekali. Kalau dipimpin memang waktu itu rajanya kan Sultan Agung. Itu dibantu oleh Belanda. Belanda itu tidak langsung menyerang, dia membangun pelabuhan Majengan 1650. Terakhir Belambangan kalah 1677. Akhirnya kerajaan Belambangan runtuh dikuasai Mataram. Mulai bantuan Belanda juga. Nah, itu ada perjanjian antara Belanda dengan Mataram. Karena dianggap bantuan Belanda itu dianggap utang, akhirnya mulai dari pasukan kuasa. Resminya dikuasai Belanda itu tahun 1743. Itu data sudah sesuai dengan buku sejarah yang ada. Ya, yang harus disesuaikan. Iya, ini akan saya sesuaikan sejarahnya desa ini. Tanpa membuang cerita tutur tinular yang sampean ceritakan. Ya. Tetap saya sertakan nanti. Kalau bukti sejarahnya ini lah. 1500. Ya, ternyata ini tahun 1000 batunya gini. Ini tahun 1550. Ini sudah diubah ini tahun 1900-an. Saya melihat dari dati awan sudah dirubah. Datanya ada ini. Petunjuknya. Kiwian berarti. Antara tahun 1500 sampai 800. Jadi pohon mimba ini kurang lebih 400 tahun silam. Ini itu 250 tahun. Yang ini malah lebih tuaan ini. Ini dulu ditanam ini. Tadi nanti di YouTube. Iya. Tadi nanti di YouTube. Iya. Secret. Siap Mas. Ini Saksi 400 tahun ini 472 tahun. Berarti ini dulu yang ada baru ini. Berarti ada orang sebelum tahun itu sudah diinjain orang. Sebelum tahun antara tahun 1500-an sudah tidak orang. Nah, berarti ceritanya dengan 1800 itu keturunannya dari ini merawat. Karena dari ini wah, kata ini jaraknya 72 tahun antara ini tuh. Ini maksudnya ini pertama kali ditanam. Jadi tidak usah disentuh, tidak usah digitukan, tidak usah ya. Dari ukirannya ini secara biologi, secara biologi dan ukirannya ini 50 sampai sekarang 2022 berarti 472 tahun. Baru setelah dari tahun 1550 Masehi itu 72 tahun kemudian tadi berarti sebelum tahun 1500 tidak ada orang yang ya Bujuk Agung itu tidak yang memang menunjukkan sekitar tahun 1500-an. Terus Ki Agung ini katanya yang pertama Kiai Gelagat, yang nomor 2 Kiai Langgar. Ini kan berlanggar. Tidak ada apa sih itu saja. Nah ini bisa kan? Ya, jadi itu yang barusan Langgar itu ada buku sejarah. Buku sejarah ini sekaligus data. Ya. Ini kalau bisa
Kalau misalnya mau diperbaiki, ini jangan itu. Soalnya ini diteliti dari tahun berapa dari sini. Jadi saya tadi kok baru semua patoknya gitu saya. Dia teliti dari mana yang dari sana itu. Katanya kuburannya Kilanggada Kigeladak itu ada di daerah sini, ada di belakang rumahnya Pak Penggal itu. Itu ada kuburan tua. Kuburan keluarga kalau Kuburan tua. ya sekarang kuburan keluarga, kalau dulu kan tidak ada kuburan umum. Kalau saya buat sejarah, mencari batu yang paling tua, atau kalau nggak ada batu, pohon. Banyak pohon yang paling tua di situ. Budayanya orang dulu juga membuka hutan. Itu harus ada tersisa satu pohon yang tua. Saksi juga Untuk jadi saksi bisu sejarah itu. Atau kalau nggak ada ditanemin, di situ pertama kali dibuka desa ini. Itu di daerah sini pertama kali dibuka. Ya. Kalau ini bukan patok, Ini memang sengaja ditanam. ini memang sengaja ditanam. Entah dahulu ini berupa pagar, saya kurang paham, cuma bukan patokan. Yang patokan ini semula saya kira patokan, ternyata ada patokan apa? Kok tepan bilang kayak jelas sih, kok tahu anjing baru itu. Patokan kan ini. Iya. Iya sih kan. Kalau tujuh aku mau ke Madura University, dia ada gua secara goib di sana itu untuk dibantu masuk langsung tebus ke gua tidak ada ya. Sudah, gua mana? Di sini Sana ada gua. secara goib. Oh, goib ya. Kirain gua yang Nggak masuk itu aku langsung tebus Yang ke dimaksud mungkin dekat hilangnya Calo itu. dekat hilangnya jalur lokasi itu. tapi secara spiritual, secara gaib Pak ya, kalau itu ada di daerah sini sekarang. Oh ya? Iya, ada di daerah sini. Tapi itu sebagai patok Pak. Jadi nggak bisa diambil kemana-kemana. Kalau misalnya suatu saat ada orang tim pencari sebut jangan panjang. Waktu tujuan itu Calo Gaila pas dinamakan Calo itu. Itu kelanjutannya. Lanjutannya. Setelah Bapak. Jadi lanjutkan lagi ya? Ya, nggak apa-apa, lanjut. Itu tambahan ya. Iya. Pas sholat itu ya ada sirat daerah itu itu setelah sholat kok tahu-tahu yang namanya jalur yang ada alat yang lain desa baru katakanlah kan di kepala desa ya itu yang terpilih kepala desa pertama itu namanya Kironggo yang alamatnya sekarang RT 5. RT tersebut dulu katanya dinamakan Blok Kerajaan yang pertama. Pas pilihan lagi kepala desa yang kedua itu dimenangkan oleh orang yang bernama Kisuro. Kepala desa nomor 3 namanya Ibrojo. Kepala desa nomor 4 Bapak Nur Mangunturno. Kepala desa nomor 5 tetap di Blok RT terus. Nah, kepala desa nomor 6 Pak Nur Ragian. Pak Nur Ragian itu berakhir pemerintahannya tahun 1947. Berarti masuknya Belanda kedua. Iya, agresi gitu. Agresi. Memang kan bodo tubuh Pancasila. Ya. Kepala desa nomor 8 itu namanya Pak Muhammad Nur. Yang lagi kepala desa nomor 8. Nah, dimenangkan oleh orang yang bernama Pak Priam. Ini Pak Nurnya ini. Pak Priam Sundaraji.
dan 75 pilihannya. Itu berakhir pemerintahannya Pak Muriam tahun 1998. Ya, itu nomor kepala desa nomor 8 tuh. Pak Muriam. Kepala desa nomor 9 itu dimenangkan oleh Pak Sudito. Di saudara Misang ini ponakannya Pak Muriam. Itu pemerintahannya berakhir pada tahun Siapa pria? iya. Pak Gito. Pak Gito 2008. 2008 saya berdesa berenang. Ya, itu kepala desa nomor 9. 2014 Pak Gito. Iya kan jabatan kedua. Iya, jabatan kedua. 2 periode. Ya. Iya, 2 periode. Terus pilihan lagi setelah Pak Sudito itu kepala desa nomor 10 ya sekarang ini Pak Amin. Pak Elmiti. Jadi 10 kepala desa. Jadi ini karena ini sudah ada tambahan data, maksudnya data ceritanya jenengan ini kan data. Sejarah ini. Iya. Itu bukunya sudah saya data tambahan itu jadi mulai tahun Mojopahit. Iya. Itu sudah ada sebenarnya. Cuman masih per orang, belum disanding, belum jadi desa. Belum jadi desa, sinkronkan ke sini nanti. Sudah jadi bukunya nanti insya Allah kalau enggak 20 sudah jadi gitu ya. Jadi kalau suatu cerita sejarah ini menurut pendapat orang sekarang, generasi sekarang lah ya, itu ada data ceritanya yang barusan, kemudian ada sudah kuat Pak. Itu tidak bisa nerima versi lain sudah. Iya. Versi lain gini katanya tidak kuat. Ada mana buku sejarahmu? Mana datamu? Itu tak ada. Ini aja tidak kuat dari keterangannya Bapak sama buku sejarah. Kita di yang lain ada enggak yang lebih tua dari ini baginya? Saya kira tidak ada. Ini aja ini pohon nih sama ini aja sudah. Kalau itu sih baru. Iya, 250 tahun. Pemangkenana terus. Ini lebih awal lagi sudah 400 tahun. Jadi sudah ada data barisan, juga sudah ada buku sejarah kuat sudah. Bisa dijadikan. Kalau tidak bisa naik, dulu pernah ada orang naik datang, turunnya tidak bisa. Nah, Iya dulu. ya inilah. Sudah itu tidak boleh. Kalau namanya ini pepunden desa, Pak. Namanya ini pepunden desa. Dan ya. Pepunden desa. Pepunden desa itu tidak boleh dinaikin, tidak boleh itu melanggar Tidak boleh dirusuhin. adat. Bukti sejarah. Wah, Ki Ageng ini tahun 1500 ditanamnya, meninggalnya. ya meninggalnya Berarti hidupnya di sini. Sebelum itu sudah hidup di sini gitu lah. Selanjutnya dari makam tadi ya, dari makam Mbak Agung tadi kita mencari satu lagi bukti sejarah sesuai informasi tokoh masyarakat bahwasanya di sini ada batu lumpang. Batu lumpang, batu totok. Kita cari. Informasinya di sini tadi Mas ya. Tadi informasi di sini, kita cari di sini menghadap ke selatan. Selatan. Berek selatan, menghadap ke selatan informasinya. Kita cari di sini. Ternyata memang ada, saudara. Ini dia. Kalau bentuknya tidak sempurna. Ini situs Batu Lumpang. Salah satu bukti sejarah. Menurut cerita lokal, ini situs batu setan. Ini sebenarnya situs Batu Lumpang yang berada yang dibuat antara masa tahun 1600-an ya, seperti ini.
Bukis Batu Lumpang. Close. Iya. Oke. Ketemu sudah satu bukti sejarah yang lainnya. Ini sebagai bukti pendukung bahwasanya desa ini memang desa kuno. Kita kembali. Aduh pakai. Itu gunung bentar ya. Penelusuran saya terhadap seluruh desa telah selesai. Sudah menjelajah desa Sumber Agung ya. Iya. Bersama Pak Bendahara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.